Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakirin Gifari dengan NPM 25177. Di sini kelompok 3 Interset akan mempresentasikan dekade of day atau pengadilan day, rangkuman materi dari pengadilan D1 sampai ke D9. Next. Materi D1 yaitu narasi. Satu amat berdampak kamu tidak hanya fokus akademik, tapi juga memberi solusi bagi masyarakat. Peran mahasiswa yaitu intelektual atau problem solving, penggerak sosial, dan jembatan akademis masyarakat. Dua, kampus bela negara membentuk mahasiswa berkarakter unggul dengan nilai bela negara. Mahasiswa belajar dan mengimplementasikan melalui riset serta observasi masyarakat. Tiga, SKS atau satuan kredit semester. Syarat lulus adalah 144 SKS dalam 8 semester. 4 SKPM atau standar kredit poin mahasiswa. Dikumpulkan dari kegiatan akademis seperti organisasi, kepanitiaan, magang, atau KKN. Selanjutnya materinya satu, Tridharma yaitu pendidikan dan pengajaran, kegiatan akademis seperti kuliah, tutor, exchange. Dua, penelitian menghasilkan ilmu atau teknologi baru melalui riset, publikasi, dan penelitian dosen atau mahasiswa. Tiga, pengabdian meningkatkan kualitas masyarakat lewat edukasi, pelatihan, KKN, dan kegiatan sosial. Tridharma bertujuan mencetak lulusan berkualitas penghasilan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Next. Kemudian akan saya lanjut dengan saya Natasha Karasa Nirmala dengan NPM 25011. Materinya mengenai 7 peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang pertama pendorong inovasi dan perubahan, yang kedua sebagai iron stock atau generasi penerus, kemudian yang ketiga sebagai moral forge atau teladan etika dan kejujuran, kemudian yang selanjutnya sebagai social control sebagai pengawas kebijakan, yang kelima sebagai pioner atau pelopor gerakan positif, kemudian yang keenam problem solver karena mahasiswa memiliki intelektual, dan yang ketujuh sebagai inspirator. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai bangga menjadi mahasiswa teknik industri. Kita sebagai mahasiswa teknik industri mempelajari sistem yang mengintegrasikan manusia, mesin, material, energi, dan juga informasi. Kita tidak hanya berfokus pada efisiensi keselamatan, tetapi kita juga berfokus pada pengelolaan proses produksi. Kemudian kita mempelajari tentang sistem, input, proses, hingga menjadi output. Selanjutnya, proses manufaktur mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Next. Perkenalkan, saya Juba Wisnandita dengan NPM 25073. Materi D2 pengadilan. Yang pertama, ada Lab Gamtek tentang perancangan 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua adalah lab sistem produksi terintegrasi, yaitu mempelajari dari awal sampai produk terbuat sesuai request. Yang ketiga, lab proses manufaktur, sistem proses pengolahan hingga jadi. Yang keempat, lab PSK dan ergonomi, sistem kerja manusia mesin yang efisien dan aman, serta pengembangan konsep keilmuan ergonomi. Yang kedua adalah lab statistika dan manajemen industri. Yang pertama adalah pemrograman komputer, yang kedua lab statistika, yang ketiga lab simulasi komputer, yang keempat lab optimasi industri, dan yang terakhir lab sistem informasi. Dilanjutkan dengan saya, Regina Azalea Putri dengan NPM 25234. Materi selanjutnya yaitu materi tentang Departemen Kemahasiswaan. Yang pertama ada Departemen PSDM yang merupakan Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Yang kedua ada Departemen Riset dan Teknologi yang merupakan Departemen Pengembangan Teknologi di bidang industri. Yang ketiga ada Departemen Advokesma yang merupakan Departemen Pengaduan Akademik maupun non-akademik. Selanjutnya ada Departemen Kominfo yang mengelola arus komunikasi dan informasi. Yang kelima ada Departemen Minat dan Bakat yang mengelola dan mengembangkan mahasiswa dalam bidang minat dan bakat. Dan yang terakhir ada Departemen Kewirausahaan yang merupakan Departemen Pengembangan Jiwa Kewirausahaan. Next. Oke, saya Faris Musyafa akan menjelaskan dengan NPM 3 akan menjelaskan materi D3. Yang pertama, etika, literasi, dan teknologi. Kemampuan membaca dan menulis, memahami, dan bisa diaplikasi di kehidupan sehari-hari. Jenis literasi digital, finansial, ilmiah, budaya, numerik, dan baca tulis. Etika menulis, menghargai, diberi sumber, mengutip sesuai jenis kutipan, dan proporsional. Teknik menulis terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua, organisasi legislatif, BLMPI, bertugas membuat aturan dan kebijakan mengawas jalannya pemerintahan atau badan eksekutif. Visinya organisasi kredibel, aspiratif, dan profesional. Misinya meningkatkan sebuah kompetensi dan harmonisasi pengurus internal. Haknya memberi sanksi, mengajukan sebuah usulan, mempertimbangkan kinerja, menyelenggarakan sidang umum dan hukum. Kewajibannya menaati ADART GBHK dan melaporkan kinerja HMDI. Komisi 1, legislasi, sidang istimewa dan umum, pemilu, kelas legislatif. Yang kedua, pengawas administrasi dan keuangan. Yang ketiga, pengawasan kinerja atau performa staf dan pengurus. Keempat, penjaringan aspirasi dan media komunikasi. Produk hukum, ADART dasar semua peraturan, sedangkan ART pelaksanaan anggaran dasar. GBHK sebagai pedoman kerja, undang-undang peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh legislatif. Ketetapan peraturan sebagai menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, direksi, kenali diri dan aksi. Untuk mengenali diri kita sendiri, kita harus memiliki tujuan yang jelas, mengoptimalkan potensi, dan pandai mengolah stres. Mengenali situasi open-minded, pengembangan skill, membangun hubungan positif, dan evaluasi. Untuk aksinya, kita dapat mengikuti berbagai kegiatan positif, seperti organisasi, magang, lomba, pelatihan, dan penelitian. Dengan hal tersebut, kita dapat mendapatkan benefit seperti meningkatkan kepercayaan diri dan pengalaman baru dan upgrade skill. Next. Kemudian dilanjutkan oleh saya, Sylvia Titia Zahra. Untuk materi yang pertama yaitu soft skill dan hard skill. Pengertiannya, soft skill adalah keterampilan non-teknis yang mencerminkan kepribadian. Hard skill adalah keterampilan teknis berbasis pengetahuan yang dapat dipelajari. Untuk perbedaannya, berdasarkan sifat, soft skill mencerminkan kepribadian dan cara berinteraksi, sedangkan hard skill berdasarkan pengetahuan keterampilan. Cara memperoleh dilatih lewat pengalaman sosial, organisasi, evaluasi diri. Hard skill dipelajari lewat pendidikan kursus dan praktik. Untuk contoh soft skill, komunikasi kepemimpinan, kerjasama tim, adaptasi,
adaptabilitas, dan untuk hard skill analisis data software engineering perencanaan produksi. Untuk cara mengukurnya yaitu sulit diukur karena secara angka biasanya melalui observasi, dan untuk hard skill mudah diukur berdasarkan sertifikat tes dan hasil kerja. Untuk peran pembangunan jejaring, pemimpin mempengaruhi orang lain, dan hard skill menyelesaikan tugas teknis dan memecahkan masalah spesifik. Untuk materi kedua yaitu reaksi. Soft skill dan hard skill. Soft skill merupakan kemampuan non-teknis yang menunjang pekerjaan dan mencerminkan kepribadian. Hard skill merupakan kemampuan teknis yang mendukung komunikasi dan penyelesaian tugas. Untuk contoh soft skill dan hard skill-nya, soft skill komunikasi efektif, kepemimpinan, kerjasama, dan manajemen waktu. Hard skill adalah analisis sistem, manajemen proses, dan penguasaan software. Keterkaitan, soft skill membangun jejaring dan hubungan profesional, hard skill menyelesaikan tugas teknis. Peluang karir lulusan teknik industri yaitu manufaktur, jasa, logistik, dan SCM, teknologi, informasi dan startup, energi dan kesehatan, dan BUMN. Kompetensi utama, analisis sistem dan proses bisnis, manajemen produksi, supply chain, komunikasi, software analitik. Untuk penunjang daya saing dari organisasi 14%, kepanitiaan 12%, sertifikasi 36%, magang 38%. Next. Informasi revolusi industri. Saya Nurani Nadawiyanti, NPM 25133. Materi pertama, Industrial Thinking and Mindset, perbanyak pengalaman, perbaiki CV. Sistem adalah kumpulan elemen atau subsistem yang saling berinteraksi yang membentuk satu tujuan. Sistem thinking yaitu menyederhanakan suatu objek. Dasar, input, proses, output, feedback. Flowchart adalah diagram visual yang menggambarkan alur kegiatan dari awal hingga akhir terkait suatu langkah penyelesaian masalah. Contoh kasus yaitu pembangunan bendungan di Aswan Aktif. Revolusi 1952, yaitu yang kedua dibangun 9 Januari 1980. Tanpa bendungan ini, Sungai Nil akan banjir. Cause and effect, adanya hubungan sebab akibat dalam suatu sistem. Yang kedua, kejadian A terjadi akibat B, sehingga B harus diselesaikan dulu agar kejadian A dapat hilang. Fishbone diagram. CM yaitu man, materialist, machine methods, make sure modern nature, environment. Yang kedua yaitu transformasi revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran dikarenakan munculnya inovasi dalam mengelola sumber daya sehingga menjadikan tiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Industri 1.0 yaitu manusia memproduksi barang menggunakan tenaga otot. Satu, penemuan mesin pintar James disempurnakan Richards. Dua, penemuan mesin pompa air yaitu Thomas Newcomer. Industri 2.0 yaitu ditemukan energi listrik, penemuannya adalah T.A. Edison, Nikola Tesla, arus listrik, dan lain-lain. Tenaga listrik lebih bagus dibanding tenaga uap. Industri 3.0 otomatisasi di berbagai hal, pengembangan mesin berbasis teknologi digital, penemuan komputer dan robot, internet. Era ini menuntut ketepatan, akurasi, atau ketelitian tingkat tinggi. Industri 4.0 saat ini dimulai 2011, adanya kecerdasan buatan, yang kedua adanya IoT, yang ketiga adanya machine learning. Industri 5.0 yaitu kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan, menempatkan manusia sebagai pusat penyelesaian masalah. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Al-Fatih Maulana dengan NPM 25164. Di sini saya akan menjelaskan materi D6. Yang pertama ada Professional LinkedIn Civic Knowledge. CV adalah daftar riwayat hidup, dokumen, data, prestasi, pengalaman untuk lamaran kerja. CV dibagi menjadi dua, yakni CV ATS dan CV kreatif. Lalu ada LinkedIn, merupakan jejaring sosial profesional asal Amerika untuk membangun jaringan profesional. LinkedIn sendiri dapat dideskripsikan sebagai Instagram versi CV atau karir, atau live update-nya karir seorang. Lalu materi kedua ada Ignite Your Design Skill. Desain grafis merupakan seni dan praktis perencanaan dan proyeksi ide serta pengalaman dengan elemen visual dan tekstual. Contoh penggunaannya ada desain poster acara kampus, konten Instagram, set presentasi, tugas, CV kreatif. Lalu tips desain cepat dan kreatif adalah gunakan maks 2-3 jenis font. Lalu ada gunakan kombinasi warna harmonis. Lalu ada maksimal 2-3 warna utama. Lalu materi ketiga adalah from engineer to leader. Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Kunci dari kepemimpinan adalah influence, bukan tentang polisi. Dasar kepemimpinan mencakup 4, yaitu karismatik. Pada pemimpin tradisional didapatkan dari pandangan membuat. Lalu kedua ada seorang pemimpin harus inspirasional. Yang ketiga mengerti mengenai apa yang penting dan benar. Yang keempat mampu memperlakukan adil dan berbeda-beda. Lalu pentingnya kepemimpinan. Yang pertama ada pengambil keputusan atau decision maker. Lalu penentu arah dan tujuan. Yang ketiga pengembangan tim dan sumber daya. Yang keempat motivator dan penggerak semangat. Lalu untuk implementasinya sendiri, yang pertama sebagai sumber inspirasi dan motivator, menjadi teladan dalam perilaku, menjadi teladan dalam perilaku, membuka jalur komunikasi dan arah, serta mendengar masukan dari keluhan anggotanya. Lalu yang terakhir mampu menentukan arah dan visi misi yang jelas. Lalu ada decision ethics on campus. Peran dan tanggung jawab mahasiswa sangat penting dalam kehidupan di kampus. Terdapat tanggung jawab intelektual, profesional, dan sosial. Peran dalam kehidupan akademik. Yang pertama ada pemecah masalah yang sistematis, yang lalu jembatan antara teknik dan manajemen, lalu ada pembelajaran aktif dan peneliti muda. Lalu ada peran dalam kehidupan organisasi. Yang pertama pemimpin dan anggota tim yang efektif. Yang kedua jaringan yang berkontribusi. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi berpikir etis dan kritis, manajemen waktu yang unggul, membangun portofolio sejak dini, memberi kontribusi nyata. Yang terakhir, pentingnya menjalankan tanggung jawab secara konsisten. Itu mencakup 1, membangun kredibilitas dan integritas, 2, membentuk mindset yang tepat, yang 3, menciptakan dunia kerja yang dinamis. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nadif dengan NPM 25065. Di sini saya akan menjelaskan materi dari 7. Materi yang pertama, Speak TI. Definisinya adalah keterampilan berbicara di depan umum, seperti pidato, MC, moderator, presentasi. Tujuannya menyampaikan informasi serta mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Pentingnya yang pertama, akademik, untuk diskusi, penyampaian ide, komunikasi efektif, ujian atau sidang,
Yang kedua, organisasi untuk rapat, program kerja, kepemimpinan, networking. Tipsnya yang pertama, persiapan, atur emosi, kontak mata dan suara, latihan melalui cermin atau rekaman, mulai dari forum kecil, dan teknik 3 detik. Materi yang kedua adalah finansial literasi. Definisinya, kemampuan mengelola keuangan dengan bijak. Money struggles, sulit atur uang, kebiasaan berhutang, gaya hidup tinggi, minimnya tabungan. Solusinya yang pertama, budgeting 50-30-20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan atau investasi. 2. Mencatat pengeluaran harian. 3. Menetapkan target menabung. 4. Evaluasi setiap akhir bulan. Manfaat, menghindari impulsif, kontrol diri, menyiapkan dana darurat, disiplin finansial. Materi ketiga, inisiatif menemukan peluang. Definisinya, bertindak tanpa disuruh, berani memulai, serta peka terhadap peluang. Kenapa inisiatif penting di kampus? Belum tak datang 2 kali, dunia kampus penuh pilihan terbuka, bekal dunia kerja. Contoh aksi, mengikuti organisasi, lomba, volunteer, menjadi asisten laboratorium, serta latihan menulis karya ilmiah. Motivasinya, gagal adalah proses belajar, jangan pasif, mulai dari langkah kecil. Next. Nama saya Nisha Rizky Malika Aurelia dengan NPM 250320198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi D8. Yang pertama ada tentang responsible for decision making, yaitu pengambilan keputusan adalah proses atau tindakan dalam bentuk pengambilan terhadap keputusan terbaik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan pergaulan, kesadaran diri, pengendalian emosi, kemampuan berpikir kritis. Juga ada sebuah pendekatan yang menurut keseimbangan atau bisa disebut dengan triple bottom line, yang di dalamnya terdapat profit atau keuntungan, people atau sosial, planet atau lingkungan. Dalam pengambilan keputusan terdapat etika ataupun prinsip di dalamnya yang meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan berorientasi bersama. Itu yang kedua, ada mengenai integrity and social empathy. Integritas adalah sikap ketika seseorang selalu jujur, bisa dipercaya, dan konsisten antara perkataan serta tindakannya. Integritas mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai etis, terutama dalam profesi pendidikan, agar mampu menjaga standar profesionalisme dan mencegah ketidakadilan dalam pendidikan. Ini adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Adapun faktor-faktor empati yaitu lebih peduli dan suka menolong, punya pertemanan yang sehat, komunikasi lebih baik, serta karakter positif dan toleran. Suasana belajar jadi lebih nyaman. Yang terakhir yaitu ada advokasi mahasiswa. Advokasi mahasiswa adalah usaha sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap. Yaitu kemudian ada birokrasi. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang ditandai dengan pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, aturan formal yang ketat, serta sistem administrasi yang rasional. Next. Nama saya Fariski Afriansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi D9 tentang adaptability, grow mindset, sama shift leader. Yang pertama, apa sih adaptability ini? Adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri di sekitar kita. Kemudian terdiri dari 3 jenis, yaitu kognitif, mampu mengubah pola pikir. Yang kedua, emosional, mampu mengelola perasaan. 3, perilaku, berani mencoba pendekatan baru. Kemudian yang kedua ada grow mindset. Grow mindset itu apa sih? Pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Terdiri dari 2 jenis, yaitu grow mindset. Yang pertama itu percaya kemampuan bisa ditingkatkan oleh diri kita. Yang kedua, fixed mindset, yaitu percaya kemampuan itu tetap dan tidak bisa diubah. Yang ketiga adalah shift leader, yaitu seseorang yang punya kemampuan mengendalikan pikiran, tindakan, serta emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian itu bagaimana cara melatih shift leader? Cara melatihnya itu yang pertama ada kembangkan diri sendiri. Perlu bagi diri untuk mengidentifikasi kekurangan. Yang kedua ada tetap fokus pada tujuan utama. Ini bisa fokus dan jangan hiraukan yang lainnya ya. Yang ketiga ada mengelola emosi. Pelajari bagaimana cara mengelola emosi yang baik. Yang keempat, belajar dari kegagalan. Gunakan untuk menjadi lebih baik supaya kita menambah pengalaman. Yang kelima ada meningkatkan konsistensi. Meningkatkan konsistensi ini sangat diperlukan dalam hal self leader karena itu bisa meningkatkan kemampuan self leader kita. Kemudian akan dilanjutkan oleh Agustin. Selanjutnya, perkenalkan saya Agustin Halima, NPM 25141. Apa itu critical thinking and system thinking? Yang pertama yaitu berpikir kritis, sebuah proses menganalisa situasi secara hati-hati dan rasional untuk menghasilkan keputusan baik jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu tahapan dalam berpikir kritis. Ada 4, yaitu no thinking, half thinking, critical thinking, dan overthinking. Selanjutnya, mengapa kita harus berpikir kritis? Karena mencari informasi hoax, mengambil keputusan, meningkatkan problem solving. Ciri-ciri berpikir kritis yaitu analisis, objektif, skepsis, reflektif, logis, komunikatif. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir kritis yaitu identifikasi masalah, mengevaluasi bukti, pengambilan keputusan, dan refleksi diri. Systemal thinking yaitu cara berpikir baru untuk memahami dan mengelola masalah yang kompleks serta menyelesaikan dengan sukses. Selanjutnya itu fishbone diagram, menganalisis faktor penyebab masalah yang lebih sistematis, membantu menemukan akar masalah dengan menentukan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu problem solving kampus, menganalisa situasi jadwal kuliah, belajar, dan kepanitiaan, mengambil keputusan yang tepat agar semua bisa teratasi. Sekian Sekian presentasi. dari kelompok 3 untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.